Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Putri Febrianti, dan rekan saya, Uswatun Hasanah, Audita Afiarani, Lisma Puspitasari, dan Umi Nikmatul Maula. Di sini kami akan membahas mengenai beberapa fitur. Yang pertama ada fitur menu data mahasiswa, yang kedua ada fitur menu mata kuliah, yang ketiga ada fitur menu input dan kelola nilai, yang keempat, ada fitur menu cetak KHS. Yang kelima, ada fitur nilai per mata kuliah. Dan yang keenam, ada fitur menu cetak data mahasiswa. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai fitur menu data mahasiswa, yang nanti programnya akan berfungsi menampilkan data, menambah data, menghapus data, mengedit data, mencari data, dan mengurutkan data. Sebelumnya kita akan membuat database dulu. Database di sini berupa list yang termasuk ke dalam array. List di sini berisi dengan NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Selanjutnya di sini juga ada def. Def di sini termasuk fungsi, yaitu permulaan dari suatu kondisi bersyarat untuk mendefinisikan sebuah variabel. Selanjutnya, di sini juga ada if dan else, di mana if dan else termasuk dalam struktur kondisi, dengan if adalah suatu permulaan dari suatu kondisi bersyarat, dan else adalah sebagai kondisi alternatif dalam pernyataan bersyarat. Dalam program ini juga ada while yang termasuk dalam struktur perulangan, di mana digunakan dalam proses perulangan apabila dalam program ini kondisinya terpenuhi. Selanjutnya kita akan mencoba menu yang pertama, yaitu menu tampilan data. Oke. Menu yang ditampilkan adalah berupa tabel yang datanya diambil dari database. Selanjutnya kita coba menu yang kedua, yaitu menu tambah data. Nah, data akan menambah sesuai yang kita inginkan. Kita coba menambah satu data, kita masukkan NIM-nya. Kemudian kita masukkan nama mahasiswanya. Kemudian kita masukkan alamatnya, tanggal lahir. Nah, data berhasil ditambahkan. Tadi kita inputnya menggunakan huruf non-kapital. Kemudian dalam tabel otomatis akan berubah ke huruf kapital dikarenakan di sini kita menggunakan upper yang gunanya mengubah huruf non-kapital menjadi huruf kapital. Selanjutnya kita mencoba menu yang ketiga, yaitu menu hapus data. Coba kita menghapus data nomor 4. Nah, data berhasil dihapus. Apabila data yang kita pilih tidak ada pada database, semisal kita mempunyai 5 data, tetapi kita mau menghapus data ke-7, maka data dalam tabel tidak ada yang terhapus dan outputnya adalah data tidak ditemukan. Selanjutnya kita mencoba menu edit data. Kita akan mencoba edit data nomor 5. Kita masukkan NIM-nya. Kemudian kita masukkan nama mahasiswanya. Kita masukkan alamat yang baru, coba. Nah, kita masukkan tanggalnya. Nah, data berhasil diedit. Selanjutnya kita mencoba menu yang kelima, yaitu menu cari data. Kita coba cari data. Nah, data akan muncul berdasarkan NIM, nama, alamat, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Selanjutnya kita coba menu yang keenam, yaitu
mengurutkan data. Data akan urut berdasarkan nomor induk mahasiswanya. Selanjutnya, kita memilih opsi keluar dari program. Maka, outputnya adalah terima kasih telah menggunakan sistem kami. Nah, pada fitur mata kuliah, yang pertama ada database. Di sini menyimpan data mata kuliah. Namun, saya hanya berikan 3 mata kuliah. Dan nantinya akan ada fitur-fitur seperti tabel untuk menampilkan data, terus fitur hapus data, tambah data, edit data, cari data, dan mengurutkan. Langsung saja kita run ya. Untuk hasil dari fitur ini, yaitu ada tampilan menu seperti ini. Kita naikkan. Nah, untuk pilih opsi kita coba pilih satu dulu. Akan menampilkan tabel dari database mata kuliah dan diikuti tampilan menu kembali. Nah, semisal kita tambah data, kita pilih satu, masukkan kode mata kuliah. Kita masukkan misal ini, kita sekarang saja ya, mata kuliahnya kita caps lock, misal bahasa Arab dengan nilai 2 SKS, dan nama dosen Bu Anggi. Nah, akan muncul di data nomor 4 ketika kita misal edit data. Nah, pada fitur edit data, masukkan nomor yang akan diedit. Data nilai ini kan nomor ini kan, kita pilih nomor 4, masukkan kode mata kuliah, misal 306. Mata kuliahnya apa? Bahasa Inggris. Kemudian nilai SKS-nya kita misalkan tetap 2, dan nama dosennya misal Bapak Ali misalkan. Nah, muncul pada nomor 4 tadi bahasa Arab menjadi bahasa Inggris. Misal kita pakai fitur hapus data, kita pilih opsi 3, nomor data yang akan dihapus kita pilih nomor 4 karena ingin menghapus data nomor 4 yaitu bahasa Inggris. Nah, akan muncul hanya 3 data seperti data yang tadi awal. Selanjutnya yaitu fitur cari data, yaitu kita tekan 5, masukkan data yang akan dicari. Misal kita ketik kode dari mata kuliah, misal 302. Nah, akan menampilkan yaitu 302 mata kuliah aljabar linear. Selanjutnya kita tekan
kita coba menu 6, yaitu urutkan data. Nah, akan terurut sesuai kode dari mata kuliah, yaitu yang pertama 205, lanjut 207 dan 302. Nah, ketika kita tekan 7, yaitu opsi keluar, maka akan menambahkan terima kasih telah menggunakan sistem kami. Itulah penjelasan dari fitur menu mata kuliah. Untuk selanjutnya, dengan saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan terkait fitur menu input dan kelola nilai. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk fitur menu input dan kelola nilai. Langsung saja kita run untuk melihat bagaimana jalannya program dari fitur menu input dan kelola nilai ini. Yang pertama, pengguna akan diminta untuk menginputkan data mahasiswa yang akan diinput dan dikelola nilainya, di mana di dalam data mahasiswa ini memuat komponen nama, NIM, prodi, dan kelas. Pengguna juga akan diminta untuk menginputkan nilai ke-1, di mana memuat komponen kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Pengguna juga akan diminta untuk menginputkan nilai kedua dengan komponen yang masih sama pada nilai ke-1. Lalu, program akan menjalankan hasil di mana akan muncul total nilai akhir yang akan didapat oleh mahasiswa beserta indeksnya. Baik, saya jelaskan. Di awal tadi, pengguna akan diminta untuk menginputkan data mahasiswa yang akan diinput dan dikelola nilainya, di mana di dalam data mahasiswa memuat variabel nama, NIM, prodi, dan kelas. Yang kedua, terdapat fungsi operator, yaitu fungsi total nilai, di mana di dalam fungsi total nilai ini memuat 4 parameter, yaitu kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, keempat parameter tersebut akan dihitung nilai akhirnya dengan rumus tertentu, di mana kehadiran dikalikan dengan 0,1, nilai tugas dikalikan dengan 0,3, nilai UTS dikalikan dengan 0,2, dan nilai UAS dikalikan dengan 0,4. Hal ini mengikuti pola pembobotan nilai akademik yang ditetapkan oleh dosen terkait, di mana kehadiran memiliki bobot 10%, nilai tugas 30%, nilai UTS 20%, nilai UAS 40%. Kemudian, keempat nilai tersebut akan dijumlahkan dan dihasilkan nilai akhir. Fungsi ini juga akan mengembalikan nilai akhir tersebut. Yang ketiga, ada fungsi percabangan. Fungsi percabangan ini digunakan untuk menghitung indeks nilai berdasarkan nilai yang diperoleh. Nah, fungsi ini memiliki satu parameter, yaitu var nilai, di mana var nilai ini merupakan nilai yang akan dihitung indeksnya. Fungsi ini menggunakan struktur kondisi if, elif, else untuk menentukan indeks nilai berdasarkan rentang nilai yang diperoleh. Artinya, jika nilai var nilai berada di antara 0 sampai 20, maka indeksnya adalah E. Jika var nilai berada di antara rentang 20 sampai 40, maka indeksnya adalah D. Jika var nilai berada di antara rentang 40 sampai 60, maka indeksnya adalah C. Jika var nilai berada di antara rentang 60 sampai 80, maka indeksnya adalah B. Dan jika var nilai berada di antara rentang 80 sampai 100, maka indeksnya adalah A. Jika nilai var nilai ini sudah memenuhi semua, maka fungsi ini mengembalikan nilai var indeks yang merupakan indeks nilai yang diperoleh. Selanjutnya, yang keempat ada fungsi perulangan. Fungsi perulangan ini
digunakan untuk memasukkan nilai dan untuk beberapa kali tertentu menggunakan perulangan for. Fungsi ini menginisialisasi variabel ke 0. Perulangan for berjalan pada rentang 1 hingga 3, yang artinya akan dijalankan 2 kali. Yang dimaksud oleh kode program ini adalah nilai ke-1 dan nilai kedua. Nah, di dalam perulangan ini, fungsi mencetak nilai dan meminta pengguna memasukkan nilai, namun fungsi tersebut tidak melakukan perhitungan atau menyimpan nilai masukan apapun. Yang kelima, ada pemanggilan fungsi. Pada bagian pemanggilan fungsi ini terdapat pemanggilan fungsi total nilai. Jadi, fungsi total nilai ini dipanggil, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai akhir berdasarkan parameter yang ditetapkan di awal tadi. Nah, hasil dari pemanggilan fungsi ini akan ditambahkan ke variabel var hasil perulangan. Setelah perulangan selesai, nilai rata-rata dari hasil perulangan akan dihitung dengan cara membagi var hasil perulangan dengan I, yang merupakan jumlah perulangan. Dan yang terakhir, pada bagian kode yang diberikan, terdapat pemanggilan fungsi perulangan yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari hasil perulangan. Nah, hasil perulangan tersebut kemudian dicetak ke layar. Selain itu, terdapat juga pemanggilan fungsi percabangan, var total, yang digunakan untuk menghitung indeks nilai berdasarkan nilai rata-rata yang didapat dari hasil perulangan sebelumnya. Hasil dari pemanggilan ini juga akan dicetak ke layar. Yang dimaksud adalah, maka mahasiswa tersebut akan memperoleh total nilai akhir yang didapat berapa dengan indeksnya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, lanjut pada fitur berikutnya. Berikut ini adalah fitur menu cetak KHS mahasiswa. Di dalam fitur menu cetak KHS mahasiswa, terdapat perintah-perintah, yaitu antara lain print data, input data dari keyboard, kemudian kondisi, yaitu if, if, else, dan juga operasi matematika. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menjalankan fitur menu cetak KHS ini. Berikut ini, ketika program sudah dijalankan, akan muncul yang pertama daftar mata kuliah mahasiswa. Kemudian, untuk menginput dari mahasiswa. Kita masukkan nama saya sendiri, Alfiarani. Kemudian di enter. Tahun angkatan. Kemudian semester. Nah, berikutnya nanti pengguna akan diminta untuk input nilai dari mata kuliah, yaitu yang dari bahasa Arab. Yang diinputkan nanti adalah nilai yang telah, misal perintah, tapi sudah nilai yang sudah tertata dari indeks 0 hingga 400. Misal dalam bahasa 3,7. Ini 3,6. Teologi Islam 3,67. 3,4, 3,8, 3,9, 3,7. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk menginput SKS dari bahasa Arab, FS2, 2 SKS. Kemudian, PR2 SKS, Teologi 2 SKS, PR3 SKS, 2 SKS, 3 SKS, APM 3 SKS, Kalkulus 3 SKS. Nah, bila program yang dijalankan sudah berhenti, akan muncul scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Muncul dari ini grade dari kuliah yang sudah input tadi. Kemudian yang pada akan jumlah serta IP dari IPS dari mahasiswa.
Kita coba jalankan program ini dulu. Kita pilih mata kuliah. Misalnya kita memilih aljabar linier. Kita ketikkan aljabar linier, lalu kita enter. Kita masukkan nama mahasiswa. Misalnya kita masukkan namaku sendiri. Lalu kita enter. Masukkan NIM. Ini saya juga memasukkan NIM saya sendiri. Lalu kita enter lagi. Misalkan kita masukkan nilai UTS. Nilai UTS-nya 87. Lalu kita enter. Nilai UAS-nya kita masukkan 90. Lalu kita enter. Nilai tugasnya kita masukkan 92. Lalu kita enter. Keaktifannya kita masukkan 87. Lalu kita enter. Untuk nilai absensi, karena masuk terus, berarti kita masukkan nilai 100. Nah, ini hasilnya. Keterangannya lulus. Tapi di sini nama mahasiswanya tidak tercantum. Berarti kita cek ulang. Rumus nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Ini salah tanda ya teman-teman. Makanya tidak keluar namanya. Jadi nanti kita jalankan lagi. Kita pindah. Seperti ini, kita coba run lagi. Nah, tadi kita memilih aljabar linier. Kita enter. Nama mahasiswanya saya masukkan nama saya sendiri. NIM ini juga NIM saya sendiri. Lalu kita enter. Kita masukkan nilai UTS 80 berapa? Kita masukkan 87. Nilai UAS-nya kita masukkan 90. Nilai tugasnya kita masukkan 92, lalu di enter. Nilai keaktifannya 87, lalu kita enter. Nilai absensinya kita masukkan jangan 100. Enggak apa, 100 aja. Kita coba. Ini sudah selesai ya teman-teman. Kita lihat apakah untuk namanya sudah muncul. Nah, ini muncul. Nah, keterangannya lulus dengan nilai akhir 150,75 dan rata-rata nilainya adalah 30,15. Baik, untuk yang terakhir yaitu kreativitas, kelompok kami sepakat untuk membuat fitur menu cetak data mahasiswa. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk fitur menu cetak data mahasiswa. Langsung saja kita run untuk melihat bagaimana jalannya program dari fitur menu cetak data mahasiswa ini. Yang pertama, pengguna akan diminta untuk memasukkan NIM. Lalu nama, prodi, dan nilai IPK.
Lalu pengguna akan dimintai pertanyaan apakah ingin menginput ulang atau berhenti. Jika ingin menginput ulang maka bisa memilih Y, dan jika ingin berhenti bisa menginputkan T. Kita inputkan lagi. Kita inputkan lagi. Lalu kita berhentikan. Nah, saya jelaskan. Yang pertama, di sini ada inisialisasi list. Ini adalah inisialisasi 4 list yang akan digunakan untuk menyimpan data NIM, nama, program studi, dan nilai IPK dari mahasiswa. Lalu yang kedua, ada pembuatan kelas data mahasiswa. Nah, ini adalah pembuatan kelas data mahasiswa yang memiliki parameter NIM, nama, program studi, dan IPK. Pada metode init, setiap instance dari kelas ini akan menambahkan data ke dalam list yang telah diinisialisasi sebelumnya. Lalu, yang ketiga ada pembuatan metode tampil data, di mana ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa, termasuk jumlah mahasiswa yang sudah terinput dan detail masing-masing mahasiswa yang memiliki IPK di atas atau sama dengan 3,50. Nah, di sini maksudnya jumlah mahasiswa yang sudah terinput tadi kan ada 3, sedangkan yang bisa tampil itu hanya 2 karena untuk nama yang tidak diketahui ini IPK-nya di bawah 3,50, sehingga di tampil data itu tidak tercantum. Lalu ada perulangan loop, di mana loop yang meminta input NIM, nama, prodi, dan IPK dari pengguna untuk membuat instan baru dari kelas data mahasiswa. Nah, loop ini berhenti ketika pengguna memilih untuk tidak menginputkan data lagi. Maksudnya, ketika pengguna ingin menginputkan lagi, maka bisa menginputkan Y, dan jika ingin berhenti, maka menginputkan T. Yang terakhir ada panggil data dan tampilkan data. Nah, setelah perulangan loop input selesai, maka metode tampil data dari kelas data mahasiswa dipanggil untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah diinput. Nah, pemanggilan ini dilakukan di luar loop input. Demikian penjelasan dari fitur menu cetak data mahasiswa. Nah, itulah penjelasan dari fitur menu akademik yang di dalamnya termuat 6 fitur yang sudah dijelaskan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sebelum video ini berakhir, izinkan saya menyampaikan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.